Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Wana Putra dengan NIM 2248201126. Pada kali ini saya akan menjelaskan tes uji data dengan uji-uji One Way ANOVA, uji Kruskal-Wallis, dan uji Mann-Whitney. Sebelum masuk pengujiannya, saya akan menjelaskan variabel pada tabel variabel field. Pada tabel variabel field ada tiga bagian tabel, yaitu hewan, kel, dan kakak. Saya singkat menjadi Heu, Kel, dan Kakak pada bagian ini, dan saya jelaskan pada bagian label setiap yang saya singkat, seperti Heu itu nomor hewan, Kel itu kelompok hewan, Kakak ada kadar kolesterol. Pada bagian kelompok hewan akan diberikan keterangan, yaitu pada angka 1 sampai 5 akan ada keterangannya masing-masing. Baiklah, pada bagian data view, saya sudah memasukkan datanya terlebih dahulu. Sebelum melakukan pengujian tersebut, alangkah baiknya kita harus melihat normalitas data dengan mengambil analyze, descriptive statistic, explore, masukkan kadar kolesterol pada bagian dependent list, faktor list itu adalah kelompok hewan. Jika sudah dimasukkan, jangan lupa untuk centang deskriptif dan centang normalitas plot with test untuk melihat normalitas datanya. Lalu oke. Dapat dilihat pada bagian tabel test of normality, yaitu pada bagian Shapiro wheel. Karena data kita kurang dari 50, makanya dilihat Shapiro wheel. Dilihat signya ada 0,8 dengan rata-rata 0,8, yang mana besar dari alfa yang menandakan data kita normal. Oleh karena itu, langsung saja kita lakukan uji one way ANOVA. Maaf. Pada uji one way ANOVA, kita pencet analyze, compare means, ambil one way ANOVA. Pada bagian ini, kadar kolesterol diletak pada dependent list dan kelompok hewan uji pada bagian faktor. Pada bagian ini, ambil post hoc, centang LSD saja. Oke, continue, lalu oke. Pada bagian ini dapat dilihat signya itu kecil dari 0,01, yang menandakan adanya perbedaan pada setiap kadar kolesterol, baik maupun dari kadar kolesterol tikus kelompok negatif, kelompok positif, dan kelompok dosis rendah hingga kelompok dosis tinggi. Dan ini adalah hasil dari post hoc testnya. Setelah kita melakukan uji one way ANOVA, kita akan melakukan, maksudnya saya akan melakukan uh, record, record atau kategori, membuat kategori, yaitu dengan kelompok hewan, maaf, dengan kadar kolesterol, maaf sebelumnya, dengan mengubah kadar kolesterol, menambahkan kategori baru. Nah, seperti itu. Dengan menambahkan kategori baru yaitu KK2 dengan keterangan seperti ini. Yang mana rentan 90-119 dibuat pada bagian range dan 140 adalah bagian tertinggi. Range tertinggi dibuat pada bagian ini. Untuk 123 dibuat pada bagian value. Nah, lalu continue dan pencet OK. Jika sudah, kita bisa lihat pada bagian ini datanya sudah ada. Jika sudah, kita pergi ke tabel variable view dulu untuk membuat labelnya kadar kolesterol 2. Pada bagian value-nya kita juga menambahkan sedikit deskripsi, yang mana pada angka 1 itu menandakan kolesterol normal, pada angka 2 menandakan kolesterol sedang,
Dan pada angka 3 menandakan kolesterol tinggi. Lalu tambahkan. Oke, dapat dilihat keterangannya. Jika sudah menambahkan, langsung saja kita hmm, ke uji Kruskal-Wallis, yaitu ambil analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan k-independent sample. Diambil kadar kolesterol pada bagian ini dan kelompok hewan pada bagian grouping variable. Dicentang Kruskal-Wallisnya dan option centang deskriptif jika membutuhkan data rata-rata atau gitu ya. Lalu pada bagian grouping, saya ingin menjelaskan sedikit pada bagian grouping. Jika ada sudah memasukkan kelompok hewan, akan ada tabel minimum dan maksimumnya, yaitu kategori hewan kelompok positif negatif tadi. Yang mana minimumnya 1 dan dibuat maksimumnya 5, karena total kelompoknya ada 5. Dan continue, oke. Dapat dilihat pada bagian ini ada rata-ratanya, karena saya centang deskriptif tadi, ada rata-ratanya, ada minimum dan maksimumnya. Dan dapat dilihat ya, kelompok negatif seperti ini adalah ranknya. Nah, untuk hasil tesnya ada 0,001, yaitu signya itu kecil dari 0,001 yang menandakan adanya perbedaan setiap pada kolesterol, pada kadar kolesterol tiap hewan uji. Lalu kita akan melakukan uji Mann-Whitney dengan ambil analyze, non-parametric test, legacy dialog, to independent sample. Dimasukkan kadar kolesterolnya di sini dan kelompok hewan uji di sini. Dengan seperti tadi, grup 1 dan grup 2. Ada 5 grup. Continue. Oke. Pencet oke. Baiklah, dapat dilihat pada bagian kelompok negatif dan kelompok dosis tinggi terdapat perbedaan. Dapat dilihat dari signya, yaitu signya kecil dari alfa. Oleh karena itu, pada bagian kadar kolesterol kelompok negatif dan kelompok dosis tinggi, ya ada perbedaan. Seperti itu. Jadi perbedaannya untuk Mann-Whitney test hanya membandingkan 2 sampel. Dan pada Kruskal-Wallis, dia membandingkan seluruh sampel dan melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Seperti itu. Tapi untuk Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis itu hanya dipakai jika data tidak normal. Baik, saya sudah siap menjelaskan pada uji ANOVA, Kruskal-Wallis, dan Mann-Whitney. Berikutnya saya akan menjelaskan uji chi-square. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan uji chi-square, yang mana pada tabel variable view sudah ada data yang saya masukkan. Tetapi saya menambahkan sedikit keterangan pada value jenis kelamin dan penurunan kadar kolesterol, yaitu angka 1 berupa perempuan, angka 2 berupa laki-laki, dan pada penurunan kolesterol ada 1 iya dan 2 tidak. Langsung ke data view, tabel data view. Saya sudah memasukkan juga datanya. Baiklah, kita langsung melakukan uji chi-square. Kita ambil analyze dulu. Analyze, deskriptif statistik, dan cross step. Maaf, sebelumnya ini salah. Pada bagian jenis kelamin akan diletakkan pada kolom dan penurunan kadar kolesterol diletakkan pada row. Pada bagian statistik, jangan lupa untuk centang chi-square dan list. Lalu, pada bagian sel, centang observe, expected row dan column. Continue, kita lihat hasilnya menggunakan uji. Didapatkan akurasi data kita adalah 100% yang mana yakni bisa diterima.
Dan kita bisa melihat pada uji chi-square, Fisher extract testnya yaitu pada bagian signya, yaitu 1 dan 0,6, yang mana besar dari alfa yaitu 0,05, yang mana menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara penurunan kolesterol antara perempuan dan laki-laki. Di sini value perempuan dan laki-laki sama-sama menilai satu, yaitu pada 4 cohort jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Baiklah, kali ini saya akan melakukan regresi linear, yaitu pada penjelasan terakhir, yaitu di variable view saya sudah memasukkan data. Kenapa saya membuat desimalnya 3? Karena untuk membuat 0, pada absorban. Langsung saja, analyze, regresi, ambil linear, untuk konsentrasi di dependen dan absorban di independen. Oke, dapat dilihat jika ingin melihat regresi linear kita bisa diterima, dilihat pada R ini, R kuadrat, yaitu R kuadrat kita adalah 0,993, yang mana regresi linear kita dapat diterima. Lalu untuk memasukkan ke dalam rumus, Y merupakan absorban yang sudah ada di dalam data yang pada data view, dan A sama dengan 107,719 dan BX sama dengan min 140,904. Sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.